Shalom, selamat kita bertemu kembali di dalam intisari pembelajaran Sekolah Sabat yang dibawakan oleh channel 2819, channel yang selalu membawakan kepada Anda intisari pembelajaran Sekolah Sabat sebagai bahan bantu untuk belajar dan mendalami pelajaran Sekolah Sabat setiap kuartal. Mudah-mudahan kita selalu dapat bertemu dan dapat memberikan Anda ide bagaimana untuk memahami dan mendalami pelajaran Sekolah Sabat Anda. Untuk memulakannya, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih oleh sebab kasih-Mu yang begitu besar, Engkau mau mengajar kami untuk mendalami pelajaran Sekolah Sabat kami. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir mengisi hati dan pikiran kami untuk kami dapat mudah mempelajari dan memahami intipati dan intisari pembelajaran Sekolah Sabat ini. Di dalam nama Yesus saya berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi, pelajaran Sekolah Sabat kita seperti yang terpapar bertajuk Iman dan Perjanjian Baharu. Pelajaran yang ke-12 dalam kuartal yang kedua di tahun 2021 ini. Baik, kita terus saja melihat ayat hafalan pelajaran kita ini. Ayat hafalannya terdapat di dalam Galatia pasal 3 ayat 11, dan oleh undang-undang tidak ada yang dibenarkan dengan Tuhan. Itu terbukti karena orang yang adil akan hidup dengan iman. Begitulah firman Tuhan di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-11. Baik, ayat-ayat yang kita akan lalui bersama dalam pembelajaran Sekolah Sabat kali ini adalah dalam Galatia pasal 6 ayat 14, Rom pasal 6 ayat 23, 1 Yohanes 5 ayat 11 hingga 13, dan Roma pasal 4 ayat 1 hingga 7, Imamat pasal 7 ayat 18 dan Imamat 17 ayat 1 hingga 4, dan Rom pasal 5 ayat yang pertama. Pelajaran Sekolah Sabat kita mempunyai beberapa subtopik untuk dibincangkan. Yang pertama, pantulan Kalvari. Yang kedua, perjanjian baharu dan korban. Yang ketiga, iman Abraham. Dan yang keempat adalah berdasarkan kepada janji-janji. Untuk pengetahuan rekan-rekan sekalian, tajuk-tajuk pembelajaran ini, yaitu subtopik yang saya baru paparkan, mungkin berbeza sedikit dengan apa yang Anda ada. Sekiranya Anda menggunakan versi yang lain seperti terjemahan Indonesia, mungkin sedikit berbeza, namun intipatinya tetap sama, dan rujukan kita adalah EDSG Adventist Org dan juga Fustero.is, dan juga terbitan pelajaran Sekolah Sabat oleh SDA Mission Sabah. Baik, kita teruskan saudara. Kita lihat bagian yang pertama, intipatinya adalah pantulan Kalvari. Dan ayat inti kita terdapat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya rasa semua boleh menghafal ayat ini dengan baik, karena ini adalah ayat hafalan orang Kristen ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, ayat yang sangat menarik dan sangat berguna kepada kita untuk kita fahami dan sematkan di dalam hati kita. Baik, apakah pantulan Kalvari? Kalvari ada apa di sana? Kalvari adalah salib, dan ia adalah pusat kepada perjanjian kekal. Kenapa? Pertama, karena tanpa salib tidak ada perjanjian. Tanpa salib tidak ada harapan. Tanpa salib tidak ada keselamatan untuk manusia. Dan di salib ini, atau di Kalvari ini adalah lambang kasih. Kasih siapa? Kasih Kristus kepada kita. Oleh sebab itu Yesus rela, satu, mencintai kita, dan mencintai kita dengan cinta yang sangat kuat, mengatasi kematian ataupun maut. Yang keduanya ialah untuk mempertaruhkan segalanya dengan setuju untuk menderita hukuman yang sepatutnya ditimpakan kepada orang berdosa. Begitulah kuatnya kasih Yesus Kristus kepada kita.
Dan pengorbanan ini merupakan meterai perjanjian kepada setiap manusia dengan Tuhan untuk menyelamatkan kita melalui perjanjian kekalnya, dan syaratnya adalah percaya dan menerima dengan iman bahwa Yesus Kristus telah menderita mati di kayu salib bagi pihak saya, supaya saya dapat diselamatkan. Jadi inilah message dari subtopik yang pertama, pantulan Kalvari. Dan yang kedua subtopiknya adalah perjanjian baru dan korban. Dan ayat-ayatnya akan saya paparkan di sini semuanya. Baik, kita lihat 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-11 katakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Artinya, hidup kita ada di dalam anaknya. Sebab itu Tuhan telah memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Untuk apa? Tadi di subtopik yang pertama, dia mati di kayu salib. Mari kita lihat. Keselamatan adalah percuma kepada manusia. Kematian Yesus di kayu salib tidak menuntut bayaran daripada kita. Keselamatan itu percuma bagi manusia. Karena apa? Itu adalah pemberian Tuhan ataupun Allah kepada kita. Namun, untuk menyelamatkan manusia seperti yang kita telah lalui dalam subtopik yang pertama, untuk membayar dosa manusia, Yesus telah mati sebagai anak Allah untuk menebus dosa kita. Sebab itu di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8 hingga 19 katakan, kamu telah ditebus dengan darahnya yang mahal, bukan murah, mahal, bukan duniawi, tetapi darah Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus untuk kita. Karena dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Yesus adalah sumber kehidupan, dan di dalamnya ada terang untuk diberikan kepada manusia. Sebab itu Yesus mengambil tanggung jawab dan inisiatif dengan apa? Mengorbankan dirinya di salib untuk menebus kita daripada dosa. Karena dengan cara itu kita dapat memperoleh terang dan kehidupan daripadanya. Sebab sama seperti Bapa, demikian diberinya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Di dalam diri Yesus ada kehidupan. Sebab itu Yesus rela untuk mati, untuk memberikan kehidupan kepada kita. Yohanes pasal 5 ayat 26. Di subtopik yang berikutnya kita melihat tentang Abraham. Iman Abraham. Ada dua bahagian di sini. Baik, dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6 dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini cerita apa ini? Baik, kalau kita lihat balik, dalam cerita Abraham ini, sebenarnya Abraham dan Sarah tidak mempunyai anak. Daripada muda sampai mereka tua, sampai Sarah yang mandul lagi sudah putus haid. Dan juga Abraham yang sudah mati pucuk pada waktu itu menurut Alkitab. Sudah tidak ada kemampuan untuk menurunkan keturunannya. Tetapi karena janji diberikan oleh Dia, yaitu Tuhan, maka mereka beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Satu mukjizat yang luar biasa mereka telah alami. Dan sebab itu di dalam Ibrani pasal 11 ayat 11 hingga 12 katakan, dari Abraham terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan juga seperti pasir di laut. Satu jumlah manusia yang banyak yang telah lahir daripada keturunan Abraham dan juga istrinya Sarah ini. Dan oleh sebab itu teks yang sama digunakan dan diulas semula oleh Paulus dan juga Yakobus tentang apa? Hal percaya Abraham kepada janji Tuhan, sehingga Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Nah, janji Tuhan kepada mereka adalah menurunkan keturunan kepada mereka, keturunan yang banyak. Tetapi dalam keadaan mereka yang sudah tidak berdaya, janji belum tertunai, tetapi Tuhan tetap mengulangi janji itu kepada mereka. Dan Abraham mempercayainya, lalu Tuhan memperhitungkan hal itu, 'kepadanya sebagai kebenaran.
Kita diselamatkan oleh sebab iman kita kepada Tuhan. Abraham memiliki iman. Sebab itu dia dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan kita pun akan dibenarkan di hadapan Tuhan sekiranya kita mempunyai iman kepadanya. Namun, apakah Abraham seorang yang benar-benar sempurna? Di dalam Kejadian pasal 16 ayat 4 dan Kejadian pasal 20 ayat yang kelima menceritakan beberapa kelemahan Abraham. Pertama, dia salah untuk memilih mengambil Hagar sebagai istrinya. Dia salah dengan memilih untuk menyembunyikan fakta kepada orang lain bahwa Sarah adalah istrinya dengan hanya memberitahu bahwa dia adalah adiknya. Sedangkan memanglah Sarah itu adalah adiknya dari istri bapaknya yang berlainan dengan dia. Tetapi walaupun itu memang benar, tetapi kebenaran yang mutlak yang sebenarnya adalah dia adalah adik dan pada masa yang sama dia adalah sah menjadi istri kepada Abraham. Dia sembunyikan dan inilah kelemahan Abraham. Namun Tuhan memperhitungkan kepercayaan Abraham kepada Tuhan sebagai kebenaran baginya. Kita lihat iman Abraham bahagian yang kedua. Nah, sebelum itu mari kita bacakan ayat-ayat yang ada di sini dan terutama kita rujuk dulu di dalam Rom pasal 4 ayat yang kelima. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai atau menjadi kebenaran. Rom. Seolah-olah kita tidak begitu paham sangat dengan ayat ini, tetapi mari kita lihat sebenarnya pembenaran yang Tuhan berikan kepada manusia itu, ya, sebenarnya adalah pembenaran oleh sebab tindakan iman seorang yang beriman, dan oleh iman itu Tuhan memberikan rahmat kepadanya karena imannya. Artinya, pembenaran Tuhan berikan kepada manusia oleh sebab imannya kepada Yesus Kristus. Dan dengan itu, maka rahmat Tuhan kepadanya akan diberikan karena imannya. Masih ragu-ragu dan masih lagi mungkin kita merasa tidak begitu memahami. Nah, faktanya adalah pada waktu Tuhan ataupun Dia telah menyelamatkan kita, itu bukan karena perbuatan baik yang kita telah lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus pasal 3 ayat yang kelima. Artinya, kita tidak sempurna. Pembenaran Tuhan bukan menyatakan bahwa kita telah sempurna, tetapi Tuhan memberikan kita pembenaran supaya dengan rahmat-Nya ada kelahiran baru dalam kehidupan kita yang akan berkembang, dan ini dikerjakan oleh Roh Kudus yang datang dan mengisi kehidupan kita. Jadi apakah maksud diperhitungkan imannya sebagai kebenaran? Kita lihat di sini. Diperhitungkan, dimaksudkan di sini adalah dihitung, dikreditkan, dianggap sebagai ataupun seperti. Sebagai contoh, kalau kita harus punya 100 ringgit untuk membeli sesuatu barang, tetapi kita hanya ada duit mungkin 99 ringgit dan 98 sen. 2 sen kurang untuk apa? Kurang untuk 100 ringgit. Tetapi karena Tuhan melihat kepada pembenaran oleh karena anaknya Yesus Kristus, maka Dia menganggap kita 100. Baik, jadi diperhitungkan, dikreditkan, dan dianggap ataupun seperti. Ya. Jadi kita dikreditkan sebagai orang benar bukan karena kita layak. Kita tidak layak untuk diberi ganjaran untuk masuk ke dalam kerajaan surga khususnya. Tetapi kebenaran diperhitungkan kepada kita sebab ketidaksempurnaan kita telah
dipertimbangkan Tuhan berdasarkan kepada kebenaran Yesus Kristus. Hasil pembenaran inilah yang sepatutnya membawa penyucian kepada kita dari segi karakter, dari cara kita mengasihi, taat, dan mengembangkan watak rohani kita menjadi seperti Kristus Yesus. Tapi sekali lagi ditekan di sini bahwa status kekudusan kita tidak menyelamatkan. Keselamatan diperolehi oleh pembenaran Tuhan karena iman kita. Iman kita di dalam Yesus Kristus. Tidak terlalu pelik untuk kita memahami hal ini. Sebab, kenapa? Hanya Yesus Kristus yang dapat membawa keselamatan kepada kita. Sebab hanya di dalam Yesus Kristus bahwa Tuhan Allah Bapa di sorga memandang kita sebagai orang yang benar. Jadi kalau begitu kenyataannya, kita harus bersandar pada janji-janji Yesus Kristus. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20 katakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ada satu lagu yang selalu saya dengarkan. Firman-Mu iya dan amin. Iya, memang iya dan amin karena di dalam Yesus segala janji-janji Allah akan terlaksana bagi kita. Dan di dalam kehidupan kita, kita harus pahami ini bahwa keseluruhan perjanjian itu didasarkan kepada janji-janji Tuhan yang pasti. Apabila dengan iman kita berpegang kepadanya dan menuntutnya, yaitu janji-janji Tuhan, janji-janji itu akan membantu kita untuk memperbaiki kehidupan yang ada sekarang ini. Di dalam perbincangan yang sebelum ini saya katakan tentang apa? Perkembangan kehidupan rohani kita. Suatu pembaharuan dalam kehidupan kita oleh sebab pembenaran yang Tuhan telah berikan. Maka penyucian itu menggalakkan agar tubuh kita dan rohani kita diperbaharui dan dikembangkan sesuai dengan tabiat dan cinta kasih Yesus Kristus kepada kita. Nah, ada beberapa ayat di sini yang harus kita pelajari dan saya telah ringkaskan. Di dalam Matius pasal 5 ayat 1, orang yang hidup di dalam Yesus Kristus adalah orang yang hidup di dalam damai sejahtera. Orang yang berada di dalam Tuhan adalah hidup yang berbahagia dan dilindungi Tuhan. Orang yang ada di dalam Tuhan, menurut Matius pasal 11 ayat 29 hingga 30, dia akan menjadi orang yang suka belajar, menjadi lemah lembut, rendah hati, dan mendapat ketenangan di dalam Tuhan. Dan di dalam Filipi 2 ayat 7 hingga 8 katakan, orang yang berada di dalam kasih karunia Yesus Kristus, yang tinggal di dalam Kristus, perkembangan tabiatnya adalah suka merendahkan diri dan taat sampai kematian. Inilah pembaharuan dalam kehidupan kita pasca menerima Yesus Kristus melalui iman. Karena dengan cara itu kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Nah, untuk rangkumannya mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Ellen G. White di dalam Selected Messages buku 1 dan buku yang ketiga di dalam page ataupun muka surat 367 dan juga di dalam muka surat 191. Saya bacakan sebagai rangkuman pelajaran sekolah sahabat kita. Satu-satunya cara di mana dia orang berdosa dapat mencapai kebenaran adalah melalui iman. Sekali lagi, iman. Dengan iman dia dapat membawa jasa Kristus kepada Tuhan. Dengan iman dia dapat membawa jasa Kristus kepada Tuhan. Itu sangat penting sekali. Dan Tuhan akan menerima ketaatan anaknya untuk menggantikan ketidaktaatan orang berdosa itu. Dan Tuhan menerima, mengampuni, membenarkan jiwa yang bertobat, percaya, memperlakukan dia seolah-olah dia benar. Dan mengasihi dia sebagaimana dia mengasihi anaknya. Demikianlah bagaimana iman dianggap kebenaran. Kalau tadi kita belajar dari contoh Abraham, sekarang kesimpulan dan rumusan telah diberikan oleh Ellen G. White tentang apakah yang disebut sebagai diperhitungkan
sebagai kebenaran itu. Sebab iman Abraham. Ketika melalui pertobatan dan iman kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita, Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Kita menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat kita, Tuhan mengampuni dosa-dosa kita dan membatalkan hukuman yang ditentukan untuk pelanggaran hukum. Orang berdosa kemudian berdiri di hadapan Tuhan sebagai orang benar, dia diterima oleh surga melalui roh persekutuan dengan Bapa dan Anak. Ini suatu hal yang sangat mungkin terjadi kepada mereka yang menurut dan beriman kepada Tuhan. Jadi, yang terakhir saudara, masih ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Ini bersifat progresif. Apa yang progresif? Jiwa harus dikuduskan melalui kebenaran. Ini dicapai melalui apa? Iman, karena hanya melalui kasih karunia Yesus Kristus yang kita terima melalui iman, tabiat itu boleh berubah. Artinya, pembenaran Tuhan berikan kepada kita sebab memandang Yesus Kristus yang mati ganti kita di salib. Dan kita menerima hal ini dalam iman. Dan karena itu kita akan bertumbuh secara progresif, berkembang secara rohani untuk hidup seperti mana Yesus hidup. Seperti mana Tuhan Yesus telah tunjukkan bagaimana selayaknya seorang yang beriman kepada Yesus hidup di dalam dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, itu sahaja intisari pembelajaran Sekolah Sahabat untuk kali ini. Dan sekiranya Anda ingin mendalami lagi pembelajaran Sekolah Sahabat, silakan untuk terus merujuk kepada bahan pembelajaran yang diterbitkan oleh mission kita dan juga bahan pembelajaran yang datang daripada sahabat jiran kita Indonesia dan juga bahan asalnya yang datangnya daripada General Conference. Selamat mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat Anda dan mudah-mudahan kita diberkati menerusi pembelajaran yang berterusan, pembelajaran Sekolah Sahabat dewasa. Sampai berjumpa lagi. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh sebab kasih-Mu yang besar. Kami selesai untuk melihat intisari pembelajaran Sekolah Sahabat. Pelajaran yang ke-12 untuk kuartal yang kedua di tahun 2021 ini. Bapa di surga, terima kasih untuk memberkati seluruh para pendengar yang menonton MET 2819 sehingga mereka diberkati dengan kefahaman yang lebih mendalam, lebih jitu tentang Sekolah Sahabat ini. Terima kasih Tuhan untuk jawaban-Mu yang pasti. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.